Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nardo Valentinus Sinaga. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai contoh distribusi seragam diskrit. Nah, adapun contoh dari distribusi seragam diskrit itu, yang pertama, apabila sebuah dadu dilempar secara adil, nilai yang kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan setiap kali dadu dilempar, kemungkinan skor yang diberikan adalah 1/6. Nah, yang kedua, jika dua dadu dilemparkan dan nilainya ditambahkan, distribusi yang dihasilkan tidak lagi seragam, karena tidak semua jumlah memiliki probabilitas yang sama atau peluang yang sama. Nah, yang ketiga, meskipun lebih mudah untuk menggambarkan distribusi seragam diskrit atas bilangan bulat seperti ini, orang juga dapat mempertimbangkan distribusi seragam diskrit itu atas setiap perangkat yang terbatas. Nah, sekarang lanjut ke materi berikutnya, yaitu pendekatan distribusi normal dengan distribusi binomial. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu distribusi normal. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang mana jumlah keberhasilan dalam n percobaan, ya atau tidak, ataupun berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas B. Di mana di sini yang dimaksud dengan probabilitas adalah peluang. Nah, jadi arti dari probabilitas itu peluang. Distribusi binomial pertama kali ditemukan oleh James Bernoulli. Lanjut, ada pun ciri-ciri dari distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya atau tidak, ataupun antara sukses dan gagal. Nah, yang dimaksud di sini adalah apabila kita melakukan suatu percobaan, maka dapat dikatakan hasil yang akan kemungkinan terjadi itu adalah antara sukses dan gagal, atau berhasil atau enggak, atau bisa dikatakan ya atau tidak juga. Jadi bisa dikatakan juga tidak ada hasil lain selain antara kedua pilihan ini, sukses, kalau nggak sukses gagal. Nah, yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila kita melakukan percobaan, maka peluang dari suatu peristiwa itu adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Jadi percobaan dari pertama, apabila kita untuk melakukan untuk percobaan kedua, bisa dikatakan peluangnya dia dari suatu peristiwa tersebut itu adalah tetap. Nah, yang ketiga, percobaan bersifat independen atau dengan pengambilan, yang artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Jadi dari cobaan pertama itu tidak akan mempengaruhi untuk ke percobaan kedua. Ciri-ciri yang keempat itu adalah jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Jadi bisa dikatakan di sini apabila kita melakukan percobaan atau jumlah yang akan dilakukan, maka kita harus menentukan dulu berapa jumlah yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan eksperimen dari binomial tersebut. Jika peluang sukses itu dapat dikatakan P dan peluang gagal itu dapat dikatakan Q, di mana variabel acaknya X besar adalah jumlah total sukses dalam N kali percobaan, maka berlaku rumus P ditambah Q sama dengan 1. Jadi, dalam eksperimen binomial dengan peluang sukses sebesar P dan peluang gagal Q, di mana Q itu adalah hasil dari Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, maka peluang X sukses dari N dirumuskan P dikali X besar sama dengan X sama dengan N CX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, untuk lebih gampang memahaminya, langsung aja ke contoh soal. Di sini saya menjelaskan
memberikan satu contoh soal dan menjelaskannya dalam sebuah lembaran kertas. Nah, sebuah eksperimen melantunkan 2 dadu serentak 5 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi dengan 3, maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen tersebut. Nah, maka komponen A terdiri dari 12, 21, 15, 51, 42, 24, 33, 36, 63, 45, 54, 66. Mungkin teman-teman sekalian bingung ini angka dapatnya dari mana. Nah, kembali ke soal. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi dengan 3, jadi dapat dikatakan jadi anggota dari A ini adalah nilai atau angka yang dimana nilainya akan habis jika dibagi dengan 3. Maka NA sama dengan 12. Nah, berarti NA-nya ini dari mana menghadap hasilnya 12? Ini merupakan jumlah dari komponen A. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi lanjut. Jadi peluang sukses adalah yang mana dengan P sama dengan 12 per 36 sama dengan 1/3. Dan peluang gagal adalah Q sama dengan 1 dikurang P, yang mana hasilnya 1 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Sehingga untuk peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu adalah, maka di sini kita akan memasukkan rumus dari distribusi binomial tersebut, di mana P dikali X sama dengan 3 sama dengan dikali 1/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 5 dikurang 3. Jadi di sini P X sama dengan 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/27 dikali 4/9 sama dengan 40/243. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian distribusi binomial, ciri-ciri distribusi binomial, eksperimen dari binomial ataupun rumus dari binomial. Terus saya sudah memaparkan contoh soal dari distribusi binomial. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan pendekatan dari distribusi normal dengan distribusi. Nah, jadi pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial itu yang pertama, bila n besar sekali, distribusi binomial dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat didekati dengan distribusi normal standar. Nah, dalam hal ini akan dibahas penyesuaian tersebut dapat dilakukan sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sangat tepat sekali. Terus yang kedua,
karena di sini telah mengubah variabel acak diskrit dari distribusi binomial menjadi variabel acak kontinu dalam distribusi normal, maka nilai X perlu mendapatkan penyesuaian dengan cara menambahkan atau mengurangi dengan 0,5. Nah, seperti telah kita ketahui, variabel random X atau jumlah sukses dalam n percobaan binomial merupakan penjumlahan dari variabel random n di mana tiap perubahan acak atau variat dimasukkan bagi setiap percobaan binomial dan tiap percobaan menghasilkan nilai n ataupun 1. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya disambung oleh teman kelompok saya.